Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh ketua. Silahkan ketua untuk memimpin doa. Baik, terima kasih. Untuk hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Oke. Nihil ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Yang selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan khusus dari layanan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis sikap dalam mengendalikan amarah. Yang kedua, peserta didik mampu mengubah sikap dalam menyikapi situasi pemicu amarah. Kemudian yang ketiga ada peserta didik mampu mengatasi perasaan amarah mereka dengan benar. Kemudian tujuan umumnya, peserta didik dapat memilih sikap yang tepat dalam menghadapi situasi yang dapat memicu amarah. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan langkah-langkah yang akan kalian lakukan pada proses pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok yang terdiri dari 5 orang yang akan mendiskusikan sebuah video yang Ibu tayangkan nanti, oke? Kemudian setelah kalian melihat video yang Ibu tayangkan, setelah mendiskusikan video yang sudah Ibu tayangkan, kalian diminta untuk perwakilan kelompok maju ke depan untuk menjelaskan mengenai apa sih isi dari video yang sudah Ibu tayangkan nantinya. Apakah sudah mengerti? Oke, sudah mengerti ya semuanya? Apakah kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini? Sudah siap ya? Oke, sebelum kita masuk ke tahap inti, mari kita untuk ice breaking terlebih dahulu. Kelihatannya kalian nggak semangat ya? Oke. Jadi ice breakingnya gampang banget. Namanya clap, boom, candy. Jadi kalau Ibu bilang clap, kalian akan tepuk tangan seperti ini. Kemudian kalau Ibu bilang boom, berarti kalian menepuk gini. Dan ketika Ibu bilang candy, kalian akan rebutan permen yang ada di depan meja kalian. Oke, mengerti? Mengerti ya? Apa kalian sudah siap? Oke. 1, 2, 3. Clap, boom, candy. Oke, sekali lagi ya. Clap, boom, candy. Oke, baik. Semuanya udah fokus ya. Oke, kemudian yang selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video tentang anger issues. Silakan untuk mengamati video yang Ibu tayangkan. Apakah sudah mengerti tentang videonya tadi? Oke, yang selanjutnya Ibu akan membuat sebuah kelompok. Berhitung ya dari Anissa, coba ya hitung 1-5 ya. Oke, sudah ya kelompoknya. Kalau sudah, silakan bergabung dengan kelompoknya. Jadi tugasnya untuk membuat bagian kreatif akibat dari kurangnya pengendalian amarah pada diri sendiri. Apakah bisa dimengerti? Jika sudah mengerti, silahkan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Waktunya 5 menit ya. Jika nanti diskusinya sudah selesai, silahkan untuk salah satu maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Oke, waktunya sudah selesai. Silahkan kelompok 1 untuk maju ke depan.
Baik, terima kasih untuk kelompok 1 sudah memberikan. Oke, baik. Kemudian kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, silakan untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, untuk semua kelompok sudah maju ya. Kemudian silahkan untuk kelompok 3 menyimpulkan dari pokok bahasan yang kita belajar. Oke, untuk yang terakhir, untuk kelompok 3 silahkan menyimpulkan dari kelima topik yang sudah kita bahas pada pagi hari ini. Ya, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah maju. Yang selanjutnya, Ibu akan memberikan materi penguat mengenai anger issues pada diri seseorang. Apakah ada yang sudah tahu mengenai anger issues? Iya, betul. Oke, Ibu akan memberikan materi yang lebih. Kemudian ada tanda-tanda. Ada beberapa tanda-tanda yang dialami oleh seseorang yang memiliki anger issues. Di antaranya yang pertama, sering mudah marah, kemudian mudah tersinggung. Yang ketiga ada berteriak dan berkata kasar. Yang keempat, kritis terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang kelima, mood swing. Kemudian ada cara untuk mengendalikan anger issue itu. Cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi anger issue ialah menerapkan anger management. Anger management ialah belajar mengenali tanda-tanda pada diri sendiri saat Anda marah, dapat mengambil tindakan yang sehat dalam meluapkan kemarahan. Secara sederhana, Anda dapat mengartikan bahwa anger management adalah mengendalikan rasa marah, bukan mencegah atau menahan rasa amarah. Kemudian berikut adalah berbagai cara mengendalikan amarah atau anger management yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, mencoba berpikir sebelum berbicara. Rasa marah yang muncul terkadang bisa membuat seseorang ingin meluapkan perasaannya tanpa memikirkan dampaknya. Tak jarang, kemarahannya justru diluapkan melalui kata-kata kasar. Padahal, kondisi demikian hanya akan memperkeruh keadaan. Dalam menerapkan anger management, pentingnya untuk kalian menenangkan diri dulu sebelum berbicara, atau kalian dapat melakukan dengan cara berhitung 10 detik. Ketika kamu merasakan amarahnya akan meledak, setelah itu jauhkan diri dari hal-hal yang memicu amarah kalian. Yang kedua ada luangkan waktu untuk menyendiri. Cara berikutnya ini meluangkan waktu untuk menyendiri, di mana kita menarik diri sejenak dari sesuatu atau seseorang yang memicu amarah. Bukanlah tindakan yang salah. Memberi waktu bagi diri sendiri justru bisa membuat pikiran lebih jernih, tenang, dan emosi lebih stabil, sehingga kalian pun bisa menyelesaikan masalah atau mencari jalan keluar dari masalah yang sedang dialami. Kemudian yang ketiga adalah melakukan relaksasi. Relaksasi ialah salah satu cara untuk menenangkan diri. Kalian dapat melakukan latihan pernapasan dengan cara menarik napas secara perlahan, kemudian dibuang secara perlahan. Cara tersebut mungkin terdengar sangat sederhana, tapi teknik ini sebenarnya dapat mengaktifkan sistem saraf parasmatik yang bisa membantu kalian untuk meredakan emosi negatif, seperti marah atau cemas. Relaksasi ini juga bisa dilakukan dengan yoga secara rutin untuk mengendalikan emosi negatif yang dirasakan. Hal ini karena yoga dapat melatih pernapasan sehingga membuat tubuh menjadi lebih rileks. Kemudian yang keempat ada kenali penyebab utama amarah dan cari solusinya.
Ketika marah, tak jarang diri menjadi larut dalam emosi yang dirasakan. Bahkan, hal kecil di luar penyebab utama bisa memicu amarah semakin menjadi-jadi. Sambil menenangkan diri, kalian bisa mencoba mikir kejadian apa yang menjadi penyebab utama kalian marah. Kalian juga bisa mencoba menuliskannya di selembar kertas, baik nulis tentang apa atau siapa yang membuat kalian marah. Kenapa hal tersebut memicu kalian marah? Dan sejak kapan emosi itu dirasakan? Dan apa saja yang ingin kamu lakukan dan diperbaiki? Yang kelima adalah curhat dengan orang terdekat seperti teman, pacar, atau orang tua. Apabila kamu merasa putus asa atau bingung dalam menentukan jalan keluar yang tepat, tidak ada salahnya untuk membicarakan amarahmu dan meminta saran kepada orang terdekat yang kamu percaya. Hal ini juga menjadi bagian dari metode anger management yang baik, karena orang terdekat umumnya merupakan orang yang sangat mengenalmu dan peduli terhadap kondisimu. Dengan begitu, kamu bisa mendapatkan ide untuk memecahkan masalah yang kalian hadapi. Yang keenam, ekspresikan amarah dengan cara yang tepat. Amarah yang disampaikan dengan baik bisa memperbaiki situasi, menengah amarah, mencegah amarah muncul kembali, bahkan mencegah kemungkinan kamu menyakiti perasaan orang lain. Setelah kamu berpikir jernih, cobalah ungkapkan tentang emosi yang kamu rasakan kepada orang yang telah membuatmu marah. Dengan cara yang tegas tetapi tidak konfrontatif. Nyatanya kekhawatiran dan keinginanmu dengan kata yang jelas dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Kemudian yang terakhir ada minta bantuan psikolog atau konselor. Mengendalikan amarah bukan hal yang mudah bagi beberapa orang, terutama pada orang yang pemarah. Orang dengan sifat ini diketahui memiliki toleransi yang rendah terhadap frustasi atau bisa juga sifat pemarah diwariskan dari keluarga. Sebaiknya jika merasa kesulitan untuk mengendalikan amarah, tidak ada salahnya melakukan konsultasi ke psikolog atau konselor. Pada dasarnya, ada beberapa kasus psikoterapi seperti terapi perilaku kognitif perlu dilakukan untuk membantu anger management jadi lebih efektif. Seperti itu, apakah kalian sudah paham mengenai anger management atau manajemen anger? Sudah ya? Oke, tidak terasa pembelajaran kita sudah hampir selesai. Ibu akan memberikan LKPD kepada semua siswa yang ada di sini. Kemudian tuliskan kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, setelah itu silahkan kalian kumpulkan ke meja ibu ya nanti. Baik, kalian sudah mengerti kan apa itu anger issue, kemudian penyebabnya, cara mengatasi, ciri-ciri. Ya, baik. Oke, setelah itu apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, pembelajaran pada pagi hari ini Ibu tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.